Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gebi Kusuma Rahayu Putri dengan NIM A1C222060 akan membahas soal latihan mengenai masalah transportasi dengan tabel awal menggunakan metode pojok kiri atas, pojok kiri bawah atau metode NW corner dan penyelesaian menggunakan metode batu loncatan. Soalnya yaitu terdapat 3 pabrik masker yaitu pabrik A, pabrik B, dan pabrik C yang akan mengirimkan masker ke 3 kota yaitu kota 1, kota 2, dan kota 3 di mana pabrik A, pabrik B, dan pabrik C memproduksi masker masing-masing 150 kotak, 175 kotak, dan 275 kotak. Dan kota 1, kota 2, dan kota 3 memiliki permintaan masing-masing 200 kotak, 100 kotak, dan 300 kotak. Ongkos angkut dalam ribuan rupiah dari masing-masing pabrik ke kota adalah sebagai berikut. Untuk di kota A, untuk pabrik A ke kota 1 itu sebesar 6.000, ke kota 2 sebesar 8.000, dan ke kota 3 sebesar 10.000. Begitupun seterusnya seperti yang ada di tabel. Pertanyaannya, bagaimana cara pabrik mengalokasikan pengiriman masker dari ketiga pabrik ke ketiga kota penjualan agar biaya pengiriman minimum? Untuk menyelesaikan soal tersebut, pertama kita mencari solusi awal menggunakan metode NW corner. Nah, di tabel ini sudah terlihat untuk pabrik A, B, dan C dengan tujuan kota 1, kota 2, dan kota 3. Masing-masing kota juga sudah terdapat biaya pengirimannya. Nah, kita lihat untuk di sel A1. Untuk di sel A1 ini, permintaan ada 200 kotak, sedangkan pabrik A hanya memiliki atau memproduksi 150 kotak. Maka kita suplai langsung 150 kotak ini ke sel A1. Kemudian kita lihat bahwa untuk di kota 1 itu masih kurang 50 kotak lagi. Maka kita lihat di pabrik B itu permintaannya masih kurang 50 ya tadi, sedangkan persediaan masker itu ada 175 kotak. Maka kita suplai 50 kotak ke sel B1. Kemudian kita lihat untuk di kota B2 itu permintaan ada 100 kotak. Tadi suplai kotaknya ada 175 dikurang dengan 50 berarti masih ada 125. Permintaannya ada 100, maka untuk di sel B1 ini kita suplai 100 kotak. Kemudian di kota 3 sisa masker ada 25 kotak, maka kita suplai 25 kotak ke kota 3. Lalu kita lihat untuk di kota 3 ini dia memiliki 300 permintaan kotak masker. Nah, tadi hanya tersuplai 25 kotak, maka kurang 275 kotak. Pada pabrik C terdapat 275 kotak masker, maka kita suplai 275 kotak masker ini ke sel C3. Maka diperoleh biaya pengirimannya yaitu 150 dikali 6 ditambah 50 dikali 7 ditambah 100 dikali 11 ditambah 25 dikali 11 ditambah 275 dikali 12 sama dengan 5.925 atau dalam ribuan rupiah biaya pengirimannya yaitu sebesar 5.925.000 rupiah. Selanjutnya kita mencari solusi optimum menggunakan metode batu loncatan atau stepping stone. Nah, di tabel ini kita akan mengisi kolom-kolom atau sel-sel yang kosong. Untuk langkah-langkah menggunakan metode batu loncatan atau stepping stone itu kita akan mengevaluasi sel kosong dengan syarat dalam satu baris atau satu kolom hanya boleh melompat sebanyak satu kali dan hanya boleh melompat secara horizontal maupun vertikal, tidak boleh menyamping. Nah, kita lihat pada pabrik A itu yang kosong ada di sel A2 dan di sel A3. Maka yang kita kerjakan itu di sel A2 dulu. Nah, untuk jalurnya itu kita akan menarik garis atau menarik jalur dari A2 kemudian ke A1, dari A2 kemudian ke A1, kemudian ke B1, dan ke B2 kembali lagi ke A2.
Kemudian kita lihat untuk di sel A3. Rutenya itu dari A3 ke B3, kemudian ke B1, kemudian ke A1, dan kembali lagi ke A3. Jangan lupa tandanya untuk dari A3 ke B3 ini min, kemudian plus ini min, kembali lagi ke sini plus. Kemudian untuk di sel C1 itu rutenya dari C1 ke B1, kemudian ke B3, ke C3, dan kembali lagi ke C1. Untuk tandanya juga ini C1 ke B1 itu plus, ke sini min, ini plus, ini min, ini plus. Kemudian yang terakhir untuk di sel C2, itu rutenya dari C2 ke C3, kemudian ke B3, kemudian ke B2, dan kembali lagi ke C2. Ini tandanya dari C2 ke C3 itu min, ke sini itu plus, ke sini itu min, ke sini itu plus. Maka yang kita hitung itu adalah nilai dari biaya pengirimannya. Jadi untuk di sel A2 biaya pengirimannya itu 8 dikurang 6 ditambah 7 dikurang 11 sama dengan min 2. Untuk di sel A3 itu 10 dikurang 11 ditambah 7 dikurang 6 sama dengan 0. Untuk di C1 itu 4 dikurang 7 ditambah 11 dikurang 12 sama dengan min 4. Dan untuk di sel C2 itu 5 dikurang 12 ditambah 11 dikurang 11 sama dengan min 7. Nah, karena masih terdapat nilai negatif, maka kita pilih negatif terbesar, yaitu min 7 pada pengiriman pabrik C ke kota 2. Nah, tadi sudah kita pilih yaitu angka negatif terbesar min 7 yang ada di C2. Maka di sini kita lihat pada rute di C2. Pada rute di C2, itu rutenya tadi dari C2 ke C3, kemudian dari C3 ke B3, dari B3 ke B2, kemudian kembali lagi ke C3. Kita lihat tandanya dari C2 ke C3 itu min, di C3 ke B3 itu plus, dari B3 ke B2 itu min, dan dari B2 ke C2. Kemudian kita lihat untuk sel-sel yang dilewati oleh jalur ini, itu ada sel C3 yang memiliki tanda min dan ada sel B2 yang memiliki tanda min. Maka dari dua angka ini kita pilih angka yang ada di sel dengan tanda negatif. Tapi angkanya yang paling kecil itu bisa kita lihat ada di B2. Maka angka ini yang akan kita gunakan untuk kita kurangkan atau kita jumlahkan melalui jalur ini tadi. Jadi untuk di sel C2 ini kan dia tandanya plus, maka dari 100 ini 100 kita pindahkan ke sini. Kemudian untuk di sel C3 itu kan tandanya min, maka 275 kita kurangkan dengan 100. Untuk di tanda B3 itu tandanya plus, maka 25 ditambah dengan 100. Dan untuk di B2 itu tadi kan tandanya min, maka 100 dikurang 100 sama dengan 0 atau tandanya menjadi kosong. Selanjutnya itu kita lakukan kembali evaluasi sel kosong. Nah, di sini sel kosongnya itu ada di A2, kemudian ada di A3, ada di B2, dan ada di C1. Maka untuk mencari sel kosong di A2, rutenya yaitu dari A2 ke C2, kemudian dari C2 itu ke C3, dari C3 itu ke B3, dari B3 itu kita ke B1, dari B1 itu kita ke A1, kemudian kita kembali lagi ke A2. Maka biaya pengirimannya itu dari 8 dikurang 5 ditambah 12 dikurang 11 ditambah 7 dikurang 6 sama dengan 5. Kemudian untuk rute dari A3. Dari A3 kemudian kita ke B3, kemudian kita ke B1, kemudian kita ke A1 dan kembali lagi ke A3.
Nah, untuk hasil dari biayanya itu ada 10 dikurang 11 dikurang 7 dikurang 10 dikurang 11 ditambah 7 dikurang 6 sama dengan 0. Kemudian untuk mengisi sel di B2, itu rutenya dari B2, kemudian ke C2, kemudian ke C3, lalu ke B3, dan kembali lagi ke B2. Biaya pengirimannya itu 11 dikurang 5 ditambah 12 dikurang 11 sama dengan 7. Kemudian untuk mengisi di sel C1 itu rutenya dari C1, kemudian kita ke B1, kemudian kita ke B3, kemudian ke C3, dan kembali lagi ke C1. Untuk biaya pengirimannya itu 4 dikurang 7 ditambah 11 dikurang 12 sama dengan min 4. Nah, dari sini masih terdapat nilai negatif, maka kita pilih nilai negatif terbesar, yaitu min 4, yang ada di pabrik C untuk ke kota 1. Nah, kemudian kita lakukan langkah yang sama pada soal, yaitu kita lihat bahwa negatif terbesarnya itu ada di min 4 atau ada di sel C1. Kita lihat rute di C1 itu dari C1, kemudian ke B1, ke B3, kemudian ke C3, dan kembali lagi ke C1. Dilihat tandanya itu dari C1 ke B1 itu min, kemudian dari B1 ke B3 itu plus, dari B3 ke C3 itu min, dari C3 ke C1 itu plus. Maka sel yang memiliki tanda min itu ada di B1 dan juga ada di C3. Nah, nilai dari B1 dan C3 itu nilai yang paling terkecilnya ada di 50. Maka 50 ini akan kita kurangkan dan kita tambahkan untuk di setiap jalur yang dilewati untuk memperoleh nilai di sel C1. Nah, kita lihat di sini 50 akan kita tambahkan dengan sel B3 karena dia bertanda plus menjadi 50 ditambah 125 sama dengan 175. Kemudian 50 ini akan kita kurangkan dengan 175. Jadi 175 dikurang 50 sama dengan 125, dan 50 ini akan kita tambahkan untuk mengisi sel C1 yaitu sama dengan 50. Kemudian 50 akan kita kurangkan 50 karena tandanya bernilai negatif sama dengan 0. Kemudian kita lakukan langkah yang pertama yaitu evaluasi sel kosong. Itu kita mulai dari sel 2. Rutenya yaitu dari sel A2, kemudian ke sel C2, kemudian ke sel C1, ke A1, kembali lagi ke A2. Untuk biaya pengirimannya yaitu 8 dikurang 5 ditambah 4 dikurang 6 sama dengan 1. Kemudian kita isi untuk sel A3. Rutenya dari sel A3 ke sel C3, kemudian ke C1, kembali lagi ke A1, dan ke A3. Untuk biaya pengirimannya 10 dikurang 12 ditambah 4 dikurang 6 sama dengan min 4. Kemudian untuk mengisi sel B1 itu rutenya dari B1 kemudian ke B3, kemudian ke C3, kemudian ke B1. Untuk biaya pengirimannya itu 7 dikurang 11 ditambah 12 dikurang 4 sama dengan 4. Kemudian kita isi untuk sel di B2 itu rutenya dari B2, kemudian kita ke C2, kemudian ke C3, ke B3, dan terakhir ke B2. Biaya pengirimannya 11 dikurang 5 ditambah 12 dikurang 11 sama dengan 7. Nah, di sini masih terdapat nilai negatif terbesar, yaitu ada di min 4 yang terletak di sel A3. Nah, maka untuk sel A3 ini kan dilalui dari A3, kemudian ke C3, C1, kemudian ke A1, dan kembali lagi ke A3. Nah, dari jalur ini kita lihat sel mana yang memiliki tanda negatif dengan nilai sel yang paling kecil, yaitu ada di nilai sel yang paling kecil yaitu ada di 125. Maka nilai 125 ini akan kita tambahkan dan kita kurangkan dengan nilai sel yang ada sebelumnya. Maka 125 itu akan
kita tambahkan dengan 50 menjadi 175, kemudian 125 kita akan kurangkan dengan 150 yaitu 25, kemudian di sini akan kita tambahkan menjadi 125, kemudian 125 dikurang 125 sama dengan 0. Kemudian kita lakukan evaluasi sel kembali, itu untuk kita isi sel di A2, B1, B2, dan di C3. Untuk di sel A2 itu rutenya dari A2, kemudian kita ke C2, kemudian ke C1, kembali lagi ke A1, dan kembali ke A2. Maka biaya pengirimannya ada 8 dikurang 5 ditambah 4 dikurang 6 sama dengan 1. Kemudian untuk di sel B1 itu rutenya dari B1, kemudian kita ke B3, kemudian kita ke A3, lalu ke A1, dan kembali lagi ke B1. Biaya pengirimannya itu 7 dikurang 11 ditambah 10 dikurang 6 sama dengan 0. Untuk mengisi sel B2 itu rutenya dari B2, kemudian kita ke C2, kemudian kita ke C1, ke A1, kemudian ke A3, ke B3, dan kembali lagi ke B2. Untuk biaya pengirimannya yaitu 11 dikurang 5 ditambah 4 dikurang 6 ditambah 10 dikurang 11 sama dengan 3. Untuk mengisi sel C3 itu rutenya dari C3, kemudian kita ke C1, ke A1, ke A3, dan kita kembali lagi ke C3. Maka biaya pengirimannya itu 12 dikurang 4 ditambah 6 dikurang 10 sama dengan 4. Nah, dari sini itu tidak terdapat nilai negatif, maka evaluasi sel kosong dikatakan sudah optimal. Karena nilai di sel kosong sudah optimal, maka selanjutnya kita menghitung total biaya. Untuk pabrik A ke kota 1 itu 25 dikali 6 sama dengan 150, maka biaya pengirimannya sebesar 150.000. Untuk pabrik B ke kota 3 itu 125 dikali 10 sama dengan 1.250, maka biaya pengirimannya yaitu sebesar 1.250.000. Untuk pabrik B ke kota 3 itu sebesar 175 dikali 11 sama dengan 1.925 atau 1.925.000. Kemudian untuk pabrik C ke kota 1 itu 175 dikali 4 sama dengan 700, maka biaya pengirimannya sebesar 700.000. Kemudian untuk pabrik C ke kota 2 itu sebesar 100 dikali 5 sama dengan 500, maka biaya pengirimannya sebesar 500.000. Total biayanya yaitu kita jumlahkan 150 ditambah 1.250 ditambah 1.925 ditambah 700 ditambah 500 sama dengan 4.525, atau total biayanya sebesar 4.525.000. Jadi total biaya transportasi minimum yang dihasilkan dengan menggunakan stepping stone adalah sebesar 4.525.000. Dibandingkan dengan harga menggunakan metode NW Corner, biaya transportasi jauh lebih minimum dengan menekan lagi biaya transportasi menggunakan metode stepping stone. Itulah tadi pembahasan latihan soal mengenai masalah transportasi dengan tabel awal menggunakan metode pojok kiri atas, pojok kiri bawah atau metode NW Corner, dan penyelesaian menggunakan metode batu loncatan. Itu saja dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.